Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Mazalia. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari SMP Negeri 41 Atap Kerinci, dan juga sebagai mahasiswa PPG PAI batch 2 tahun 2024 TK YN Kerinci dengan NIM 2410211302. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini itu pertemuan kita belajar pendidikan agama Islam, yang mana kita melanjutkan pembelajaran kita yang minggu kemarin. Apa kabarnya hari ini, adik-adikku? Baik. Alhamdulillah, semuanya baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Regika Dianra, Putri Mayang Sari, Gadis Putri Jasmine, Khalifa Hijraini, Cantika, Dilan, Eka, Yoni, semuanya ada berarti ya ke kelas. Nah, jadi hari ini kita masuk ke materi, yaitu masih tentang sholat dan zikir, tapi kita membahas tentang apa hikmah dari sholat dan zikir dan bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah menjalankan ibadah sholat dan zikir. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita memulai dengan doa sebelum belajar. Ini boleh terlepas. Marilah kita doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Mari kita memulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang sholat dan zikir. Sebelumnya sudah Ibu jelaskan makna dari sholat dan zikir dalam kehidupan. Apa makna dari sholat, apa makna dari zikir, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita tepuk semangat dulu supaya lebih semangat lagi pembelajarannya. Nah, tepuk semangat. 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 Oh, yang laki-laki ini kurang semangat nih yang laki-laki. Ulang Mbak, ulang. Yang laki-laki. Tepuk semangat. Semangat. Nah, ini untuk membangkitkan semangat kita untuk belajar. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang di bab ini menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, kemarin sudah dijelaskan tentang makna dan makna sholat dan juga zikir. Untuk hari ini kita membahas tentang apa hikmah kita melakukan sholat.
hikmah. Bagaimana agar kita selalu istiqomah dalam melaksanakan sholat dan zikir, dan bagaimana sholat dapat menghindari kita dari perbuatan tercela. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, melalui pembelajaran empiri ini kalian dapat menghubungkan hakikat dari sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran teknik everyone is teacher ini kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat quote tentang sholat dan zikir, mencegah perbuatan keji dan munkar dalam media sosial atau media lainnya. Yaitu tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, terkadang kita kan mendengar ini sholat, tapi masih berbuat buruk. Ada yang seperti itu? Pernah lihat yang seperti itu? Semoga ini tidak terjadi sama anak itu ya. Jadi melaksanakan sholat rajin, sholatnya rajin, tapi kok masih perbuatannya itu masih buruk. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang mengerjakan sholat tetapi sholatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya tersebut tidak akan menambah sedikit pun kepadanya kecuali ia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ismail bin Muslim bin Al-Hasan. Jadi sholat itu membimbing manusia untuk selalu ingat kepadanya, dan juga dalam sholat itu terdapat bacaan tahmid, tasbih dan juga takbir. Yang mana juga ini kita lakukan pada saat zikir. Nah, itu sering kita dengar. Kenapa kok dia sholat tapi perbuatannya itu masih melakukan perbuatan tercela. Jadi merugilah orang-orang tersebut karena cuma sholat tapi perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya tersebut tidak akan menambah sedikit pun nilai ibadahnya. Nah, karena sholat itu seharusnya bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Dan selanjutnya hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Jadi apa hikmahnya? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu? Dan juga mengapa Allah memerintahkan kita untuk melakukan zikir setelah sholat, zikir pagi dan sore, zikir setiap saat? Itu tetanamnya, yang pertama itu agar tetanamnya akidah dan tauhid dalam diri seseorang hamba. Nah, selanjutnya hubungan antara manusia dengan Allah akan terjalin baik karena kita selalu mengingat Allah. Kita akan memperoleh ketenangan dan kedamaian dari Allah. Nah, kita itu akan damai, akan tenang apabila kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya memperoleh ketenangan jiwa, melatih hidup disiplin dan taat. Nah, jadi sholat ini itu bisa melatih kita untuk berdisiplin dan juga taat. Salah satu contohnya itu disiplin waktu. Apabila kita melaksanakan sholat tepat waktu 5 waktu, itu bisa menerapkan hidup kita lebih disiplin, menjaga waktu sholat, dalam melaksanakan sholat, mengingatkan waktu sholat, itu melatih hidup kita menjadi disiplin. Selanjutnya membebaskan seseorang pada perbuatan tercela. Nah, itu tadi, itu hikmah kita selalu melaksanakan sholat, zikir, selalu mengingat Allah. Kita akan ingat bahwa perbuatan tercela ini perbuatan yang dilarang oleh agama, yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selalu mengingat apabila kita ingin melakukan perbuatan tercela, oh ya, ini tidak boleh, ini dilarang oleh agama. Kita akan selalu mengingat membebaskan seorang pada perbuatan tercela.
Dan yang terakhir, menumbuhkan akhlak mulia. Apabila kita sering melakukan hal-hal yang baik, contohnya tadi sholat dan zikir, itu akan menumbuhkan secara tidak langsung, bisa menumbuhkan akhlak mulia pada diri seseorang. Nah, itu hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Nah, sholat subuh nggak tadi? Sholat subuh, bangunnya jam berapa biasanya? Jam berapa? Alarmnya jam 5, bangunnya? Biasanya kan alarmnya jam 5, bangunnya bisa jam 6, bisa jam setengah 7. Pagi sebelum berangkat ke sekolah bangun jam 5 atau jam setengah 6, bisa mandi, sholat, jadi supaya lebih segar, fresh kalau sampai di sekolah. Lagi belajar pagi itu masih semangat, ya kan? Dan juga jangan lupa sarapan pagi itu juga menambah fokus. Gimana caranya agar kita istiqomah, konsisten dalam mengerjakan sholat dan zikir? Nah, biasanya Bu, sholat subuh dilaksanakan, zuhur nggak karena main, atau capek pulang sekolah, asar tidur, maghrib sholat, isanya lagi udah tidur. Berarti itu nggak istiqomah atau nggak konsisten. Jadi caranya itu gimana agar kita selalu istiqomah dalam melaksanakan sholat dan zikir ini? Yang pertama itu menyadari bahwa sholat ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. Contohnya apa? Udara dibeli nggak? Itu salah satu pemberian Allah yang sangat-sangat kita butuhkan. Udara kan untuk kita bernafas itu Allah berikan secara cuma-cuma. Nah, itu menyadari bahwa sholat dan zikir itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, memahami manfaat sholat bagi kehidupan. Apa manfaatnya? Manfaat dari segi kesehatan, manfaat dari segi ketenangan jiwa, banyak manfaatnya. Coba kalian laksanakan, misalkan satu hari itu kalian ingatkan waktu sholat, jangan sampai terlambat, telat atau apa. Nah, apa ada perubahan dalam diri kalian? Misalkan hari ini menerapkan seperti itu, besok tidak, perubahannya itu apa? Apa yang kalian rasakan? Selanjutnya ingat bahwa kita akan kembali ke akhirat dan dunia hanya sementara. Jadi setiap kita tidak melaksanakannya, kita selalu mengingat, oh hidup di dunia ini kan hanya sementara. Nah, perbandingannya berapa? 1,5 jam akhirat selama kita hidup di dunia ini. Kalau di akhirat 1,5, 1,5 jam cuman selama kita hidup di dunia ini. Di akhirat itu cuma 1,5 jam dihitungnya. Nah, jadi carilah bekal sebanyak-banyaknya selama hidup di dunia ini. Apa yang bisa? Contohnya kalian mau pergi ke mendaki gunung, kan harus disiapkan dulu kan? Harus disiapkan dulu bekalnya, diperiksa tidak kesehatan apa segala macam. Begitupun ini, kita harus mempersiapkan diri, persiapkan apa yang perlu kita bawa. Kalau bisa dibawa semuanya yang memiliki nilai, misalnya ibadah kan, ibadah amal, ibadah untuk kita apa yang bisa dibawa semuanya. Jangan hanya kita membawa nanti yang banyak dosa, misalkan dosa ini ada 3 karung, amalnya cuma sekarung, apa? Jangan, sedangkan di akhirat itu kan perjalanannya panjang. Nah, jangan menunda sholat dan malas berzikir. Biasanya itu sering sholat besar-besar. Yang penting dan sholat selesai.
langsung berdiri, langsung pergi main HP apa segala macam. Jadi sholat itu jangan menunda sholat dan malas berzikir. Dalam sholat itu kan ada yang namanya tumaninah. Tahu apa itu tumaninah? Berdiam. Maksudnya itu setiap gerakan itu jangan tergesa-gesa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan seperti itu, tapi setelah membaca contohnya tahiyat akhir, tahiyat awal, sudah baca tahiyat awal, diam dulu baru berdiri, bukan tergesa-gesa. Dan juga manfaat sholat ini itu kan bisa untuk kesehatan, dari gerakan tangan kita, dari kita sujud, ruku, itu semuanya kan menggerakkan anggota tubuh, itu juga adalah manfaat untuk kesehatan kita. Nah, selanjutnya niat yang tulus. Jadi kita tulus, bukan adanya paksaan dari orang lain, seperti dari orang tua kita. Sholat, tapi kita hatinya itu dongkol. Itu sholatnya jadinya kan tidak istiqomah. Ya kalau diingatkan selalu, kalau nggak diingat berarti nggak melaksanakan sholat. Selanjutnya, upaya untuk selalu sholat berjamaah, apalagi yang rumahnya dekat masjid, itu usahakan untuk sholat berjamaah. Biasanya kalau kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu pasti sholatnya tepat waktu, ya kan? Sholatnya tepat waktu, karena dia melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid. Biasanya orang yang sholat di masjid itu mesti tepat waktu. Selanjutnya berteman dengan orang yang rajin sholat. Nah, kalau kita berteman dengan pencuri, kita ikutan menjadi pencuri. Berteman, contohnya apa lagi? Kita berteman dengan orang yang suka main kesana kemari, pakai motor siang kan, sore-sore sana, pasti kita ikutan. Nah, makanya carilah teman, bertemanlah dengan orang yang rajin sholat. Apabila kita tidak melaksanakan sholat, sedangkan teman kita, aku mau sholat dulu ya, kita berteman berdua, dia mau sholat tapi kita nggak, pasti hati kita itu akan tertuju untuk melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya banyak membaca buku keislaman, banyak mendengar ceramah-ceramah ustaz, membaca buku-buku tentang Islam yang bisa membangkitkan motivasi kita untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan kebaikan, untuk melaksanakan zikir. Yang belum tahu bisa dihafal zikirnya, mungkin udah tahu semua zikir pagi sore, belum baca. Nah, itu cara agar istiqomah dalam sholat dan zikir. Nah, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul nggak ini bisa membuat kita istiqomah? Atau ini hanya omongan-omongan doang? Bisa nggak? Nah, jadi itu materi kita hari ini. Yang pertama tadi tentang apa? Yang pertama tentang hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang kedua, cara agar istiqomah sholat dan zikir. Jadi untuk dua materi kita hari ini, itu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang belum paham tentang sholat dan zikir? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa kita lanjut ke ini. Silakan keluarkan HP-nya masing-masing yang dipakai.